Ya, oke. Jadi kita akan mulai sesi kedua dari bentar saya tutup video dulu. Jadi selamat sore kawan-kawan sekalian. Ini adalah sesi kedua dari buka buku baca teori yang membahas sebuah buku dari Kate Nesbitt, namanya berjudul Theorizing a New Agenda for Architecture, an Anthology of Theory Architectural Theory 1963 sampai 1995. Jadi seperti yang telah dibahas dalam sesi sebelumnya minggu lalu, yang juga sudah direkam dalam video yang di channel Arsitektur A ke Z, antologi ini berisi teori-teori arsitektural yang diterbitkan pada tahun 1963 sampai 1965, yang disebut Kate Nesbitt itu berada dalam periode postmodern. Nah, yang minggu lalu itu telah dibahas bagian introduction, bagian part 1 dan part 1A. Part 1 itu membahas tentang pentingnya teori, the necessity of theory. Dan part 1B itu types of theory. Jadi bisa dilihat lagi di video sebelumnya bahwa types of theory itu ada beberapa macam, ada prescriptive, ada descriptive, prescriptive, proscriptive, affirmative, and critical. Jadi itu ada bermacam-macam tipe teorinya. Nah, pada sesi sekarang ini kita akan melihat bagian part berikut, part 1B. Masih tetap dalam bagian part 1, ini part 1B. Kalau sebelumnya Kate Nesbitt itu teori itu membahas tentang teori dalam dalam bentuk teorinya, jadi dalam makna teori itu secara abstrak dan tipe-tipe. Nah, pada bagian ini dia lebih konkret menuliskan bentuk bagaimana teori itu dipublikasikan atau diterbitkan dan dikomunikasikan pada halayak ramai. Nah, teori-teori itu disebut hadir dalam bentuk theoretical treatise. Makanya saya mengambil judul ini sekarang, ini The General Purpose and Content of the Theoretical Treatise. Kata treatise ini akan menarik untuk dikupas karena mungkin tidak semua orang yang tahu. Saya juga sebenarnya tidak terlalu tahu soal treatise sebelum menyusun atau membaca buku ini. Dan menyusun materi pada sesi ini. Jadi hari ini sebelum membahas general purpose and content dari theoretical treatise, saya mau mencoba mengupas sedikit tentang arti treatise. Ini mungkin akan bermanfaat buat kita untuk memahami bagaimana teori itu dipublikasikan atau dikomunikasikan terhadap masyarakat. Jadi treatise itu mungkin akan berbeda dengan novel, akan berbeda dengan bentuk-bentuk tulisan atau bentuk-bentuk penerbitan lain. Jadi treatise itu biasanya dipakai untuk mengkomunikasikan teori. Nanti saya akan bahas. Tapi sebelum buka buku, saya mau bilang sedikit ini. Ini bagian dari channel Arsitektur A ke Z. Jadi mission statement dari channel ini adalah untuk memikirkan ulang hal-hal yang terabaikan. Seperti saya bilang tadi sebelumnya, ada hal-hal yang ketika keluar dari kampus itu ketinggalan di kampus karena mungkin susah. Makanya ini memudah-mudahkan hal-hal yang tersusahkan. Jadi bukan membuat mudah sih, tapi dibikin mudah lah biar orang atau sesuatu yang susah itu bisa dipahami. Ya, dalam disiplin arsitektur tentunya. Nah, ini BBT 002. Ini buku yang saya maksudkan tadi, ada Theorizing a New Agenda for Architecture, an Anthology of Architectural Theory
1965 sampai 1995. Kate Nesbitt editor, Princeton Architectural Press, New York. Kemudian ini part 1B-nya. The purpose of the theoretical treatise defining the scope of the discipline. Nah, ini akan menarik karena menurut Kate, menurut Nesbitt, teori itu punya makna yang spesial ya, bisa dibilang bukan spesial, makna yang penting dalam mendefinisikan scope disiplinnya scope dari disiplin arsitektur. Jadi mendefinisikan ruang lingkup disiplin arsitektur. Saya pernah lihat ada mungkin di seminar atau webinar sebelumnya ada yang bertanya apakah arsitektur itu sebuah disiplin. Nah, ini akan dibahas atau akan ditunjukkan oleh Nesbitt berdasarkan pandangannya tentunya bahwa itu arsitektur itu adalah sebuah disiplin karena ini telah diterangkan atau telah didefinisikan melalui berbagai macam theoretical treatise itu. Oke. Nah, jadi treatise itu akan saya lihat akan dibahas berdasarkan purpose dan kontennya. Tapi apa itu treatise? Treatise kalau bahasa Indonesianya itu kalau nggak salah diterjemahkan sebagai sebuah risalah pengetahuan. Tapi mungkin lebih tepatnya kalau saya ambil terjemahan dari treatise ini langsung dari bahasa Inggrisnya. Ini dari in general itu kalau pakai Merriam-Webster itu a systematic exposition of or argument in writing including a methodical discussion of the facts and principles involved and conclusion reach. Jadi ada eksposisi yang sistematis terhadap terhadap sebuah topik, eksposisi sistematik terhadap sebuah topik yang termasuk ada di dalamnya itu dari diskusi secara metodikal dari fakta-fakta dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sebuah prinsip dalam sebuah topik dan kesimpulan-kesimpulan yang dicapai. Itu in general ya. Jadi bisa berlaku dalam semua disiplin ilmu. Nah, ada yang menarik ketika saya mencari arti atau makna treatise ini, ternyata di disiplin ilmu hukum, legal research, itu mereka punya definisi yang lebih mapan ya. Jadi mereka sudah punya definisi khusus, mendefinisikan secara khusus apa itu treatise. Berbeda dengan disiplin ilmu lain yang saya tidak menemukan dalam disiplin ilmu lain yang menyebutkan bahwa treatise itu ini loh. Tapi kalau di legal research atau orang-orang hukum, mereka sudah memberikan definisi terhadap treatise tersebut. Nah, ini menarik untuk meminjam dari mereka. Dari dalam library guides tentang legal research itu disebutkan treatise itu a type of secondary authority that extensively covers one topic. Treatises are available in print and electronic formats, of course. The size of a treatise may vary from one single volume set to a large multi-volume set. Ya, ini kata keywords-nya di sini ada extensively covers one topic. Jadi treatise itu dia mengcover sebuah topik secara lebih ekstensif. Nah, ini juga ada beberapa definisi. The goal of a treatise is to address in a systematic fashion all of the major topics within a subject area. To provide a comprehensive treatment of the subject's major topics, a treatise will explain the legal rules in the subject area, analyze major cases and statutes, and address policy issues underlying the rules. Nah, karena tentunya ini dipinjam dari legal research, jadi ada kata-kata legal rules in the subject area, analyze major cases and statutes.
dan seterusnya. Tapi di sini ada kata kunci to address in a systematic fashion all of the major topics within the subject area. Jadi lebih ekstensif ketimbang paparan teori atau tulisan akademik yang mungkin sepenggal-sepenggal ya, atau hanya sebagian kecil membahas sebuah topik. Tapi ini kalau treatise itu lebih luas atau lebih sistematis. Definisi berikut, text written by legal scholars that focus on one topic of the law are referred to as treatises. Treatises comment and analyze an area of the law. A treatise may be a one-volume work on a very narrow topic, or a multi-volume work on a broader topic. Nah, memang sekarang belum kebayang sih, belum kebayang lebih lanjut ini apa sih treatise ini. Saya coba mau menunjukkan ini kebetulan dari Wikipedia, treatise yang secara historical itu dianggap signifikan. Ini berdasarkan entry dalam Wikipedia. Jadi itu ada The Art of War, The Elements. Jadi ada subjek tentang war, mathematics, statecraft. Nah, di sini menarik, ada dua treatise yang dianggap berpengaruh secara signifikan, secara historically significant lah. Di sini ada Vitruvius di Architectura, yang sekarang diterjemahkan jadi 10 Books of Architecture, Vitruvius. Kemudian ada dari Leon Battista Alberti, De Aedificatoria. Dua di arsitektur itu dikenali ada dua historically significant ya. Tapi memang kalau dilihat dari tahun penerbitan ini memang bisa dibilang klasik ya, samaan klasik. Jadi di sini tidak ditemukan ada tahun abad ke-20 tidak di survei treatise apa yang berpengaruh secara signifikan. Mungkin itu ada pengaruhnya dari cara berpikir postmodernism yang lebih pluralis, sehingga mungkin tidak ada satu treatise yang dianggap signifikan karena sudah sekian banyak atau sudah diakui bahwa sebenarnya itu sesuatu hal yang plural. Nah, tapi ini menarik karena dia dikenali ada dua treatise ya. Ini teman-teman bisa menelusuri lebih jauh lagi. Ini isinya apa sih? Ini tidak masuk dalam sesi ini. Tapi mungkin akan saya coba itu Vitruvius. Kita coba lihat ya. Nah, tapi sebelum ke Vitruvius, ini ada salah satu saya coba cari contoh treatise dalam disiplin lain. Ini salah satu yang terkenal dari David Hume, A Treatise of Human Nature. David Hume ini kalau nggak salah satu pencetus positivist paradigm in science, paradigma positivist, A Treatise of Human Nature. Ada 2 volume, into 2 volumes, volume 1 dan volume 2. Nanti kita lihat seberapa komprehensif sih sebuah treatise itu. Ini kita lihat di kontennya. Jadi dilihat sini ada paparan yang sangat mendalam dan sangat komprehensif. Jadi bisa dilihat dari kontennya ini ada pertama dari of the understanding, dia paparkan lagi, dia bahas lagi dia elaborasi dalam of the origin, of the ideas, of the relation dan semacam-macamnya dan seterusnya. Kemudian ada of the ideas of space and time, ada of the infinite dan bisa dilihat ini subjek pembahasannya itu sangat komprehensif dan sangat mendalam, dikupas habis-habisan, bisa dikatakan seperti itu. Nah ini ada volume 2 Book of the Passion of Morals. Jadi dari A ke Z lah bisa dikatakan seperti itu. Dari A ke Z itu dikupas habis-habisan dan dibahas. Saya nggak tahu sih apakah ini dibahas oleh, mungkin kemungkinan besar ditulis sendiri oleh David Hume. Tapi memang ini effort yang sangat luar biasa dalam menerbitkan atau menuangkan atau memikirkan hal-hal seperti ini dan menuangkan dalam sebuah treatise. Mungkin karena itu jadi sangat influensial ya treatise seperti ini.
Nanti bisa dilihat nanti kalau di rekaman videonya ada link-link yang bisa langsung dibuka. Ini saya kebetulan dapat dari Internet Archive Gutenberg Project. Jadi ini available for free ya, PDF-nya file ini bisa di-download nanti. Nah, saya coba ambil juga yang agak lebih baru tahun 67 dari disiplin ilmu sosial dari Peter Berger dan Thomas Luckman, The Social Construction of Reality, a treatise in the sociology of knowledge. Jadi bisa dilihat sini, topik yang dibahas itu general ya. Jadi the sociology of knowledge. Jadi tidak secara spesifik hanya satu bagian. Jadi ini dia mengambil topik yang mencakup beberapa hal sekaligus. Nah, ini kontennya. Jadi dia melihat ada 3 bagian besar dalam membahas 3 topik utama. Ada the foundation of knowledge in everyday life, dia melihat itu. Kemudian society as objective reality, kemudian society as subjective reality. Jadi tiga hal yang komprehensif menjelaskan tentang the sociology of knowledge. Nah, itu ciri-ciri. Jadi sudah mulai kerasa atau sudah mulai terlihat ciri-ciri dari theoretical treatise. Ini yang mungkin lebih baru lagi 2018, A Treatise on Time and Space. Ini sama juga ciri-ciri atau karakter dari sebuah treatise, dia membahas dari A ke Z. Dia bahas dari the time by itself, kemudian the theology of space, kemudian the argument from time to space, kemudian the theology of space, space and time together, and then return to time. Ini sudah kelihatan juga bahwa memang ini masih terasa philosophical ya. Jadi bagian-bagian ini masih tidak teknis ya, bisa dibilang seperti itu. Memang harus dibaca secara mendalam sih kalau pengen lebih tahu, pengen ini sepertinya ada juga PDF versionnya, bisa dicari. Nah, kalau tadi treatise di bidang ilmu umum ya, in general atau di bidang ilmu lain, ini saya gimana kalau treatise in the discipline of architecture? Apa itu kalau di dalam disiplin architecture itu treatise-nya seperti apa? Ini ada contoh. Nah, ini kali purpose and content. Memang dalam bukunya Kate Nesbitt itu dia tidak mendefinisikan apa itu treatise. Jadi dia serta-merta muncul aja treatise. Dia dalam part 1B ini dia langsung bilang aja, dia langsung mulai dengan sebuah kalimat theoretical treatise is ini. Nah, dia hanya menyebutkan bahwa dia hanya menyinggung bahwa purpose dari sebuah treatise itu ini agak bukan agak, ini definisi tujuan dari treatise ini cukup signifikan ya, karena dia ini disebutnya dibilangnya menurut Kate Nesbitt itu mendefinisikan asal muasal dan cakupan disiplin arsitektur. Ini sesuatu yang argumen yang cukup berani ya, karena katanya asal muasal atau the origin of architecture itu dibahas dalam atau bahkan didefinisikan oleh dalam treatise, disusun dalam sebuah treatise. Jadi tapi memang ini disiplin in Western term ya. Jadi mungkin akan agak berbeda kalau melihat perspektif Timur. ini lihat dari keilmuan Western science lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi asal muasal disiplin arsitektur itu didefinisikan dalam treatise yang telah diterbitkan tentunya dari masa yang lampau, dan juga cakupan atau the scope of discipline of architecture. Nah, salah satu yang dicontohkan treatise yang mendefinisikan asal muasal disiplin arsitektur, si Nesbitt itu menyebut Vitruvius
10 books-nya si Vitruvius. Nah, ini saya coba telusuri juga di arsitekturanya si Vitruvius. Memang ya si Vitruvius ini mendefinisikan arsitektur, memang arsitek dan arsitektur. Bisa dilihat ini, saya coba pakai versi terjemahan Morris Hickey Morgan, terjemahan 1914. Ini freely available in Internet Archive, nanti bisa dicari. Ini nah ini dia mendefinisikan, si Vitruvius ini mendefinisikan pertama-tama itu siapa sih arsitek. Jadi edukasi apa yang diperlukan oleh seorang arsitek. Kemudian dia mendefinisikan principles of architecture, bagian-bagian arsitektur. Kemudian dia membahas lagi the site of a city, city walls, dan makin ke bawah ini makin teknis membahas arsitektur sendiri. Tapi dia sudah berani mendefinisikan ini siapa si arsitek dan apa arsitektur itu. Ini hanya bisa bukan hanya bisa, ini ya bisa dibilang gitu, hanya bisa dituliskan dalam sebuah treatise. Ada keberanian dalam menyusun sebuah treatise dan menunjukkan bahwa ini loh definisi-definisi yang prinsip-prinsip utama dalam sebuah disiplin. Nah ini, jadi dalam situ kan ada 10 books, jadi masing-masing books itu ada pembahasannya masing-masing. Nanti kalau kawan-kawan atau rekan-rekan yang berniat belajar, ini sebenarnya bisa diangkat jadi sebuah teori yang mendasari desain teman-teman. Jadi dalam treatise ini, bagian-bagian ini bisa dibilang teori-teori yang kalau yang dalam 10 books of architecture ini memang teori-teori yang proskriptif ya, jadi teknis lah bisa dikatakan begitu. Jadi pada skala-skala berhubungan langsung dengan praktik. Jadi bisa langsung dipraktikkan dalam desain. Tapi masing-masing ini bisa menjadi sebuah teori, landasan teori. Ya ini, jadi ada macam-macam lah. Nah, selain itu, selain mendefinisikan asal muasalnya si disiplin arsitektur, kata Nesbit, menurut Nesbit, treatise itu punya fungsi lain atau tujuan lain. Jadi dia mendefinisikan cakupan disiplin arsitektur atau the scope of architectural discipline. Jadi di situ menurut dia dalam treatise-treatise yang pernah diterbitkan itu biasanya ada beberapa subject matters, basic subject matters yang bisa dianggap sebagai sebuah batasan yang membatasi atau yang membedakan disiplin arsitektur dengan disiplin lain. Jadi yang membedakan dengan mathematics dan other science. Jadi ada beberapa subject matters yang mengukuhkan arsitektur itu sebagai sebuah disiplin. Apa itu? Nah ini dia melihat ada lima subject matters, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 subject matters yang hadir dalam treatise yang pernah diterbitkan sebelumnya. Jadi pertama tentang tuntutan kualitas arsitek sebagai orang atau sebagai sebagai individu. Itu ada menyangkut kepribadiannya, personality, pendidikan, dan pengalaman. Ini tadi kan sudah salah satunya terlihat dalam oleh Vitruvius tadi itu, The Education of an Architect. Ini kalau dikaitkan dengan video di bahasan di sesi sebelumnya tentang types of theory, saya melihatnya ini sebagai subject matters ini bisa dibahas dengan melihat dua tipe atau bisa masuk dalam dua tipe teori. Ya, tipe secara proskriptif dan teori secara preskriptif. Jadi menunjukkan apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang arsitek sehingga bisa dikatakan sebagai arsitek. Jadi apa yang diperlukan atau skill apa yang diperlukan. Nah, itu biasanya akan bersifat proskriptif atau bersifat preskriptif. Subject matter kedua itu adalah
tuntutan kualitas arsitektur. Jadi arsitektur apa, kualitas arsitektur apa yang harus dipenuhi sehingga bisa disebut sebagai sebuah arsitektur. Ya, teori-teori ini ya saya lihatnya sebagai teori-teori yang akan bersifat preskriptif dan proskriptif lah. Apa yang harus standar-standar apa yang harus dipenuhi sehingga sebuah arsitektur itu bisa dibilang sebagai arsitektur. Nah, kemudian ada subject matter berikut itu tentang teori tentang metode desain dan konstruksi. Jadi cara untuk mendesain dan mengkonstruksi desain. Jadi di situ dibilang ada tentang teknik, tentang bagian-bagian penyusun atau apa ya bilang parts ya bagian-bagian penyusun, kemudian ada tipe-tipe metode desain dan konstruksi, kemudian ada materials, mungkin ini material konstruksi, dan ada prosedur konstruksi. Ini subject matters yang khusus ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan lihat ini mungkin akan masuk pada sub apa ya, pada field of study design methods, design studies. Nah, ini masuk di dalam subject matter yang ketiga ini. Nah, itu bersifat juga preskriptif maupun proskriptif. Jadi hal-hal apa yang sebaiknya metode desain apa yang baik, metode konstruksi apa yang baik. Nah, itu dibahas dibahas dalam subject matter ini. Kemudian nah ini subject matter keempat ini contoh-contoh dari koleksi atau kanon arsitektur yang menunjukkan sikap penulis terhadap sejarah. Ini lebih bersifat pada tinjauan historical ya, historical description. Jadi ada treatise yang secara khusus membahas tentang karya-karya di masa lalu. Ini lebih bersifat deskriptif. Namun bisa juga kalau nggak salah dalam Naisbitt itu terkait juga dengan dengan di bagian kedua ini. Jadi subject matters 2 dan 3 ini bisa bisa terkait atau bisa sekaligus ditampilkan dalam sebuah treatise. Jadi melihat pengalaman masa lalu untuk menunjukkan tentang kualitas arsitektural yang baik. Nah, yang subject matters terakhir itu ini sikap attitude lah dikatakan di situ, sikap terhadap hubungan antara teori dan praktis. Ini lebih bersifat teori-teori yang kritikal karena dalam subject matter ini tidak ada ketetapan ya, belum ada, karena yang secara alami karena namanya juga attitude jadi subjektif. Jadi akan melihat salah satu dicontohi di situ mana sih yang mendului teori atau praktis atau hal-hal yang praktis atau hal-hal yang teoritis. Nah, itu belum ada kesepakatan atau masih terjadi diskusi itu yang muncul dalam treatise. Jadi ada penulis atau ada treatise yang melihat teori duluan daripada praktis, atau sebaliknya ada treatise juga yang melihat praktis lebih duluan daripada teori. Jadi yang pada subject matter ini yang critical teori ini lebih banyak terjadi dialektika ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada diskusi yang lebih panjang justru terjadi pada sikap-sikap ini yang critical matters ini. Nah, oke. Nah, selain basic subject matters ini ada tema-tema yang secara yang mewarnai atau yang mewarnai treatise yang pernah terbit. Jadi ini kan subject matters. Jadi dalam setiap subject matters itu ada tema-tema yang muncul, tema-tema teoritis. Jadi kalau ini terkait dengan purpose-nya si treatise, ini terkait dengan kontennya si treatise. Jadi tema-tema itu ada beberapa tema yang dikenali Naisbitt. Nah, tema-tema ini yang akan menjadi dasar pemilihan teori-teori yang dimasukkan dalam antologi ini. Jadi dia
akan ada dalam 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 nama juga antologi. Jadi ada tulisan-tulisan atau ada treatise yang tergolong dalam pembahasan atau terkelompok dalam pembahasan makna. Kemudian ada terkelompok dalam pembahasan sejarah dan alam dan kota dan estetika dan teknologi. Jadi tema-tema ini yang mengikat menjadi pengikat besar tulisan-tulisan atau treatise-treatise yang muncul dalam antologi antologi di buku ini. Nah, tentu saya memang antologi yang diterbitkan ini terbatas pada tahun 65 sampai 95 dalam periode postmodern itu. Tapi ini bisa kita pahami bahwa ini sebenarnya juga hadir dalam tema-tema ini juga hadir dalam treatise-treatise sebelumnya, dalam di luar tahun 65 dan 95 itu. Nah, ada saya coba kupas satu persatu. Sebentar. Jadi pertama terkait dengan tema makna. Nah, tema makna ini dia menurut Naismith itu terkait erat dengan pembahasan tadi, yang pembahasan the origin of architecture. Pembahasan dia bilang itu inherent in discussion of origin of architecture, itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang makna, tentang the meaning of architecture, makna arsitektur, dan definisi tentang the essence and the limits of architecture. Jadi selalu kalau membahas tentang origin of architecture akan selalu muncul tentang dua ini. What is the meaning of architecture and what is the essence and the limits of architecture. Nah, ini menarik. Mungkin akan kita kenali akan membantu kita dalam mengenali mengenali teori-teori, karena teori itu kan sebenarnya banyak sekali ya. Jadi treatise atau tulisan-tulisan theoretical itu banyak sekali. Dengan mengenali bahwa tema tentang makna itu ada, kita akan mengenali teori. Kalau kita mencari tentang makna, katakanlah mencari tentang makna, kita akan secara lebih cepat menemukan, oh ini teori ini ya yang membahas tentang makna. Jadi tidak, kalau masuk hutan itu sudah ada center yang jelas lah, sudah ada center yang bisa menerangi. Jadi tidak masuk hutan itu tidak buta. Nah, ini makna. Saya lanjut. Pembahasan tentang makna ini ternyata tidak sederhana juga, tidak sederhana, tidak sesempit emosinya, tidak sederhana, karena ternyata ada dialektikanya juga. Pembahasan tentang makna, apa sih arsitektur itu? Nah, salah satu yang ditunjukkan oleh Naismith ini, salah satu contoh dialektika tentang makna arsitektur itu dia melihat tentang fungsi, function of fungsi. Ketika ini yang dicontohkan, ada yang beranggapan bahwa fungsi itu hanya secara secara programatis mewadahi. Jadi bangunan itu arsitektur itu mewadahi fungsi-fungsi secara programatis. Nah, ada yang berbilang bahwa kalau fungsi itu hanya secara programatis diwadahi, itu sebenarnya cuma bangunan. The meaning of architecture itu hanya limited pada as a building. Nah, dialektika lain atau di sisi lain, ada yang bilang fungsi itu harus secara simbolik, jadi bukan programatik. Agar bisa dibilang sebagai sebuah arsitektur, dia itu harus juga mewadahi, fungsi itu juga harus ada symbolic function yang diwadahi, begitu. Untuk seperti itu. Jadi dialektikanya seperti itu. Arsitektur itu disebut arsitektur ketika dia mewadahi fungsi-fungsi simbolik. Jadi tidak terbatas sebagai sebuah programmatical pewadahan programatis. Nah, itu tema-tema theoretical tentang makna biasanya
berkisar di situlah. Dicontohkan seperti dialektika tentang makna di situ, seperti itu. Apa sih arsitektur, apa sekedar bangunan saja atau ada yang melebihi sesuatu sehingga bisa dibilang sebagai sebuah arsitektur. Nah, ini ini sebenarnya pandangan postmodern ya. Jadi penciptaan makna arsitektur itu kalau dalam postmodern itu dia melihat analogi linguistik. Dan karena memang sebenarnya menciptakan makna itu kan sebenarnya fungsi linguistik ya. Jadi para teoretisi makna itu oke. Ada usul dari Pak Peter. Ya sebentar, mungkin setelah makna ini kita break sebentar 5 menit untuk biar tidak terlalu banyak juga di dalam otak sekaligus. Jadi ya, terima kasih Pak Peter. Jadi penciptaan makna dalam arsitektur itu dilakukan menggunakan analogi-analogi linguistik atau operasi bahasa. Dan memang seperti itu. Kalau makna itu kan diciptakan lewat bahasa. Jadi ada objek, kita melekatkan makna lewat dengan meminjam operasi-operasi linguistik. Nah, ini mungkin kita bagi sesinya dalam mungkin break di sini dulu. Jadi dalam pembahasan tentang makna dia muncul seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang biasa dibahas dalam treatise-nya tentang meaning. Struktur atau bahasa seperti apa yang memungkinkan pemahaman terhadap suatu bentuk ekspresi. Jadi makna itu akan dibahasakan seperti apa sih? Kemudian apakah makna tidak tergantung pada proses pengulangan yang lazim? Jadi ada repetition sehingga terbentuk sebuah makna. Dan jika demikian, bagaimana makna bisa dipertahankan ketika ada inovasi atau penciptaan baru? Apakah itu makna akan bergeser atau seperti apa? Kemudian apakah makna itu hanya ada dalam bentuk? Apakah makna is meaning only in form atau hanya dalam isi? Jadi ada form and content di sini. Nah, konten apa yang cocok bagi arsitektur itu? Oke, jadi kita break dulu mungkin 5 menit untuk diskusi biar ada sesuatu yang dicerna dulu. Jadi mulutnya biar nggak terlalu penuh ya. Biar bisa dicerna sedikit, biar dalam sesi berikut ada makanan lain yang bisa disuapkan bisa diisi dalam mulut. Mungkin begitu Bung Peter yang mengusulkan. Ya, makasih Pak. Makasih. Ya, ya, ya saya coba ikut-ikutan moderasi lah ya kalau Pak Alfat. Kira-kira apa yang mau ditanya atau jadi apa? saya ikut belajar lah. Memang jadi gini teman-teman, terutama mungkin dari grup saya dulu kan di kelas-kelas seminar yang dikelola oleh Ibu Diah, saya kira kita semua juga diajak untuk melihat, terus kemudian diajak untuk merumuskan hal-hal yang di dalam filosofi keteorian tuh kita menyebutnya sebagai gagasan konseptual lah. Jadi ada di dalam benak kita, lalu kemudian kita menyusun rangkaian-rangkaian logikanya, kemudian kita uji, lalu kemudian kita coba pelajari, lalu kemudian kita cari tahu dia dasarnya apa sih sebetulnya, dari manakah pertanyaan-pertanyaan itu berasal, lalu kenapa kita harus bertanya lah. Kemudian kita coba untuk menjelaskan secara panjang lebar, kemudian kita mencoba mencari jawabannya. Pada saat itulah sebetulnya kita sedang mencoba merumuskan upaya untuk memaknai, ya kira-kira seperti itu. Lalu kemudian kita diajak di kelas-kelas seminar yang dikelola oleh Budia, dan saya kira kelas-kelas keteorian yang sebelumnya, kita diajak untuk mengenali sebuah memaknai sebuah kelahiran arsitektur dari karya-karya para punggawa-punggawa arsitek dunia begitu. Kemudian apa sih yang menjadi dasar mereka menghasilkan karya?
Kemudian para pemikir-pemikir arsitektur itu, para kritikus-kritikus arsitektur mencoba untuk mencari cabangnya ya, atau mencoba merumuskan diagramnya kira-kira seperti itu. Kemudian mereka menemukan bahwa keterkaitannya dengan keteorian tertentu itu tidak selalu melulu berasal dari praktek-praktek arsitektur, tetapi dari hal-hal lain lah. Kemudian apa ya, hal-hal lain itu seperti apa? Kira-kira seperti filosofi-filosofi yang mendasarinya lah. Dan itu biasanya yang paling sering kita dengar gitu, biasanya ya, umumnya yang paling populer tuh tentang filosofi dekonstruksi pada arsitektur. Itu yang mungkin paling sering kita dengar ya. Tetapi dekonstruksi itu tidak datang dari arsitektur langsung sebetulnya, tapi melalui kajian. Mungkin Pak Alfa bisa lebih detail menjelaskannya dari kajian Linguistik. sastra ya, sebetulnya seperti itu. Jadi kita ya linguistik. Jadi kita banyak mengambil dan menyerap lah. Nah, Pak Alfa ini mencoba untuk mengurainya sebetulnya Pak Alfa mencoba mengajak kita untuk melihat lebih detail ya, lebih dalam lagi asal muasal dari pemikiran, kemudian keteorian, dasarnya apa sih. Saya mencoba untuk mengambil keuntungan dengan cara begini biasanya saya. Ngapain sih kita belajar begini dalam-dalam gitu ya, rumit banget. Apakah kita akan menjadi filsuf gitu? Enggak juga sih. Bukan itu sih. Kalau saya melihatnya mencoba mencari kefaedahan dari sudut pandang bagaimana kita tidak gampang untuk percaya pada suatu apa yang kita lihat. Kita berbaik sangka dulu, betul, kita harus berbaik sangka, tapi kita juga tidak boleh percaya begitu saja, kita harus curiga. Contoh, ketika kita membicarakan sustainability, wah itu kan kata-katanya keren banget tuh. Nah, di dalam perencanaan arsitektur dan kota, kita tiba-tiba percaya bahwa seakan-akan ya dalam tanda kutip ya, biasanya mahasiswa nih, dan itu lumrah ya, wajar, dan saya menganggapnya wajar. Kenapa wajar ya? Kalian kan saya kira saya juga sama ya dalam proses belajar. Pada saat proses belajar kita mempercayai bahwa kait dengan yang hijau-hijau. Nah, ketika kita melihat yang hijau-hijau tuh kita mengira itulah kebenarannya. Padahal ketika kita membaca keteoriannya, kita coba telusuri lebih dalam, nanti banyak tuh hal-hal yang tidak terasa bahwa ke kepercayaan kita terhadap sustainability itu melangkah lebih jauh. Saya gunakan contoh yang saya coba untuk juga mencoba juga ya. Mudah-mudahan gampang nih. Contoh, ketika kita membicarakan sudah pada arsitektur, kita mengira bahwa sekedar mendesain sebuah toilet atau jamban gitu yang otomatis, terus kemudian yang hemat air, yang airnya kemudian digunakan untuk bisa digunakan kembali, ada filterisasinya, kemudian bisa dipakai lagi, kemudian hal tersebut dengan peralatan yang canggih, dengan pipa-pipa yang hebat, dengan mekanisme mesin yang betul-betul mumpuni, dengan larutan-larutan kimia yang sedemikian rupa bisa digunakan, lalu kemudian bangunan itu semerta-merta menjadi ekologis dan menjadi sustainability. Apakah dia benar demikian? Bisa jadi benar, bisa jadi mungkin tidak cukup. Barangkali mungkin kita tidak semerta-merta seperti itu. Barangkali kita harus melaksanakan hal-hal yang lebih jauh. Barangkali jangan-jangan kita tidak perlu menggunakan semua peralatan yang begitu rupa, tidak perlu pakai larutan kimia yang begitu mahal, dan ternyata nggak bisa dipakai juga, kita nggak bisa beli karena itu mahal sekali. Bagaimana kita nerapinnya misalnya di rumah tinggal. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu membawa kita kepada hal-hal yang kita harus cari, harus kita mencoba dalami alur berpikirnya, metodologinya, keteoriannya, kemudian diskusi-diskusi di balik semua itu. Lalu barulah kita melangkah mencari titik temu bagaimana mengatasi problemnya. Nah, saya coba untuk moderasi saja. Pak Alfa mungkin yang akan mengelola lebih lanjut tanya jawab berikutnya. Silakan mungkin teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan kekritisannya terbangun ya. Jadi terprovokasi lalu tidak mudah untuk segera percaya begitu saja, atau kemudian lalu juga kemudian juga tidak juga bersikap bahasa pasang asal bunyi juga ya. Yang penting saya punya gagasan dan itu sudah cukup. Itu asal bunyi namanya. Jadi tidak baik juga. Nah, tujuan kuliah-kuliah seperti ini tujuannya untuk mendorong ya kita semua berada di titik berpikir yang
disebut Pak Alfa tadi tuh kritis, tapi kritisnya kayak gimana sih? Nah, kritisnya itu tuh yang sebetulnya proses yang menurut saya sih akhirnya nggak selesai di 1 kali 2 pertemuan ya, bisa Ya, berkali-kali kali. Dan itu butuh pengalaman empirik juga ya. Itu sih dari saya Pak Alfa, terima kasih Pak Alfa. Mungkin teman-teman mahasiswa silakan, dan mungkin tamu-tamu Pak Alfa yang lainnya silakan, monggo. oh ya, saya mau menambahkan sedikit. Memang pembahasan tentang tema ini secara praktis ya, secara kalau saya mau mengambil mission statement di awal menyederhanakan yang susah-susah, sebenarnya eh, tujuan untuk memahami tema ini adalah memudahkan kita untuk masuk ke hutan. Di luar sana itu banyak sekali teori, banyak sekali pandangan-pandangan yang ditulis dalam itu. Kita dengan mengetahui tema yang biasanya hadir, kita jadi mudah memilih. Jadi kalau kita mau cari tentang meaning, kita mungkin akan cari ke yang nyerempet-nyerempet ke linguistik, mungkin dekonstruksi, ke apa, ke Deleuze, rhizomatic lah. Tapi ya apa yang nyerempet-nyerempet tentang linguistik. Nah, mungkin saya salah satu yang paling penting sebenarnya kita sebagai mahasiswa ya, kalau teman-teman masih mahasiswa harus, yang paling penting itu harus paham dulu makna ini yang ditunjukkan dalam ini sebenarnya dialektika dasar atau dialektika yang sudah abadi ya. Itu arsitektur itu sebenarnya bangunan atau arsitektur sih. Ketika sudah dapat pencerahan tentang makna seperti ini, mungkin kita akan lebih melihat lebih jauh lagi bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar perwadahan fungsi. Mungkin kalau dalam tema makna, mungkin itu sih kalau saya pikir yang paling paling akan bermanfaat dalam dalam disiplin arsitektur. Memang kalau sudah ada salah satu dari ini tidak salah sih. Jadi bisa saja pencerahannya ternyata fungsi itu hanya programatis. Nah, mungkin kawan-kawan akan jadi apa? Jadi ahli teknik bangunan, jadi ahli teknologi bangunan, atau ketika dapat pencerahan, ternyata ada symbolic function itu dalam arsitektur. Mungkin akan ada jalur lain juga yang bisa dilihat dari bisa diambil. Mungkin itu ya, mungkin kalau ada teman-teman lain yang berpendapat lain atau mungkin mau bertanya, ada keresahan atau apa, bisa juga. Silakan. Memang kalau bingung, inilah gunanya saya merekam diskusi ini, dan ya gunanya juga seminar-seminar itu agar saya bisa dilihat dan dibaca lagi atau didengarkan lagi di YouTube sih, atau kalau sekarang belum dapat pencerahannya, mungkin di berikut akan dapat pencerahan. Ada pendapat kira-kira teman-teman? Kalau Ya, gimana, Bung? kalau masih belum ada, mungkin kalau Pak Alfa mau lanjutin, mau Oh ya, oke. nyelesain sisanya juga boleh sih. Kita lanjut aja dulu ya. Jadi setelah ini, tapi Silakan Pak. pada intinya sebenarnya yang mau saya sampaikan ini secara practical itu bisa bisa nggak susah-susah amat. Sebenarnya yang dibahas ini sebenarnya secara praktis itu bisa dipakai dalam keseharian. Ya seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya alat untuk masuk hutan aja, penerang bagi penelusuran masuk hutan. Oke, kita lanjut ya dari makna. Nah, ini tentang sejarah. Tema sejarah yang sering muncul dalam theoretical treatise. Ini dibilangnya menurut Naisbitt, ya ini sebenarnya tidak juga sederhana karena sejarah ini memerlukan, kalau katanya dari si Naisbitt bilang itu reconsideration pada hubungan the present relationship of one to the tradition of architectural discipline. Jadi dia harus memperhatikan bahwa si penulis atau si yang akan menulis sejarah itu
menangkapnya seperti ini ya. Jadi seseorang atau seorang theoretician yang akan melihat sejarah itu dia harus menyadari bahwa dia itu di sekarang ada di kondisi now, the present condition. Jadi dia akan apa ya? Dia akan diperhadapkan pada pengalaman serentak terhadap semua karya yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi dia tidak mungkin bisa apa ya? Saya menangkapnya dia tidak mungkin bisa melihat semuanya. Dan apalagi kalau secara relatif terhadap kondisinya sekarang. Jadi tidak mungkin dia bisa mencakup semuanya. Dan dalam melihat sejarah, walaupun dituntut untuk sangat objektif ya, tapi pemilihan objek-objek sejarah itu kemungkinan besar juga akan dibatasi oleh apa ya, subjektivitasnya si penulis itu. Nah, pembaca teori sejarah, pembaca historical treatise atau treatise yang bersifat tema sejarah ini juga harus memperhatikan itu, bahwa si penulis itu atau apa yang dituliskan dalam treatise-nya, historical treatise itu, dia terbatas pada kondisi kesekarangannya itu. Jadi the present condition of itself dalam melihat karya-karya di masa lampau. Makanya mungkin bisa menjadi center dalam masuk hutan tadi. Kita agak-agak perlu hati-hati atau agak curigaan sedikit dengan karya-karya historical description begitu. Karena namanya juga penulis pasti ada subjektivitas, dan kalau nggak salah kalau sekarang sejarah mungkin ada cabang sejarah yang sebenarnya tidak menabuhkan subjektivitas karena ada interpretasi dari sejarawan juga. Nah, tapi itu melihat teori treatise yang bertema sejarah, kita harus menyadari itu. Sebagai pembaca kita harus menyadari bahwa penulis itu punya kondisi kesekarangan dalam melihat karya-karya di masa lampau. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dalam tema sejarah ini antara lain, apa yang bisa dimanfaatkan dari pengalaman masa lalu dalam desain dan bangunan? Apakah imitasi masa lalu itu adalah jalan terbaik menuju arsitektur yang indah dan komunikatif, atau sebaliknya? Kemudian, apa pentingnya gaya atau style? Bagaimana perubahan teknologi berpengaruh terhadap penggunaan model konstruksi yang sudah ada. Ini biasanya muncul di dalam treatise-treatise yang mengambil tema sejarah. Oke. Selanjutnya ada tema nature and site. Ini sebenarnya dalam paparan Kate Nesbitt dia memisahkan ada sebenarnya dua tema, tapi ternyata dalam pembahasan lanjutan dia sebenarnya ini menyatukan antara alam dan site. Nah, teori-teori dalam tema ini dia melihat bahwa sikap terhadap alam dan site itu, sikap arsitek ya terutama, sikap arsitek atau society terhadap alam dan site itu berubah dari simpati, harmoni, integrasi dengan alam itu menjadi hostility atau menjadi permusuhan dan mengarah pada eksploitasi alam. Di sini dibilang bahwa alam atau the wilderness itu berubah menjadi lanskap, jadi artefak budaya lewat usaha-usaha perancang. Dan ini memang tidak bisa dipungkiri sih. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya itu kan namanya juga membangun atau bikin bangunan atau mendirikan sesuatu, itu ada sesuatu yang dikompromikan, atau ya katakanlah kasarnya alam itu dirusak dalam berbagai level, walaupun dirusak sedikit tetap kan merusak. Jadi ada yang dikompromikan, ada yang ditukarkan dari alam menjadi sebuah bangunan. Nah, makanya itu biasanya teori-teori terutama yang dilihat dalam teori-teori postmodern ini, yang di dalam antologi ini melihat bahwa seperti itu,
ada perubahan cara pandang alam dari dulu yang bersahabat sekarang menjadi permusuhan atau eksploitasi alam. Ini memang agak-agak kritikal ya, critical theme dalam melihat alam dan site ini. Lebih bersifat kritis ini sebenarnya. Nah, pada tema berikut ini tentang kota. Jadi dari nature site yang spesifik site begitu, dia melihat juga pada skala yang bukan sedikit, pada skala yang besar, di mana sebuah site itu biasanya ada di dalam skala kota. Nah, ini kota sebagai lokasi karya arsitektur menjadi perhatian tema teoritis ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul antara lain, bagaimana sebuah bangunan itu berbeda dengan kota? How is a building different from the city? Apa peran arsitek dalam merancang dan berkontribusi terhadap kota sebagai entitas fisik, politis, ekonomi dan sosial. Jadi jadi kota itu bukan sesuatu yang bukan something taken for granted lah, cuma kota ya kota, tapi itu ada sebuah ada fisik di situ, aspek-aspek fisik, ada aspek-aspek politik, ada aspek ekonomi dan aspek sosial. Nah, ini penting dipahami sebagai mungkin rekan-rekan yang tadi kalau nggak salah akan melihat sisi tema-tema urban acupuncture. Mungkin jangan melihat urban itu sebagai kondisi atau setting fisik aja. Jadi kalau mau melihat lebih dalam dalam sebuah lingkungan kota itu tidak cuma bangunan-bangunan fisik yang berada di kota itu, tapi di situ juga ada aspek-aspek politik, ada peraturan daerah, ada kepentingan politik, ada kelompok-kelompok orang yang di dalam situ mungkin yang saling punya kepentingan politik, dan juga ada aspek-aspek ekonomi. Jadi dalam sebuah lingkungan itu pun tidak ada aktivitas ekonomi di dalam situ, mungkin ada kepentingan ekonomi juga, harga tanah kah atau apakah yang ada jaringan-jaringan ekonomi yang yang muncul dalam sebuah lingkungan itu. Dan ini lebih mungkin kalau saya sendiri personally lebih penting itu ada aspek-aspek sosial dalam sebuah lingkungan kota, karena ada manusia di dalam situ, manusia sosial. Jadi kalau saya kaitkan sedikit dengan yang urban acupuncture itu, jangan sampai usaha acupuncture itu merusak tatanan atau jalinan sosial yang ada di dalam lokasi atau di dalam setting setting pengembangan lah, bisa dibilang seperti itu. Jangan sampai ada terjadinya konflik sosial karena pengembangan atau karena desain kita merusak tatanan sosial yang ada di situ. Ya itu. Jadi kota itu bukan sekedar entitas fisik aja. Jadi ada rumah ini di sini, ada jalan di sini, ada infrastruktur di sini. Tapi ada aspek-aspek yang lebih kompleks dari itu. Nah, pertanyaan berikut dalam tema ini muncul, bagaimana mewujudkan peran simbolis arsitektur. Ya tadi kembali ke pertanyaan makna tadi sebelumnya, symbolic function atau symbolic purpose lah. Symbolic function dari arsitektur itu dalam mengekspresikan institusi kolektif. Jadi kota juga itu sebenarnya sebuah institusi kolektif institution ya. Jadi ada berbagai macam kepentingan di situ dan berbagai macam jaringan yang saling tumpang tindih. Tapi juga bagaimana mengekspresikan individu masyarakat kota. Jadi individu itu tetap penting sih sebenarnya. Tetap penting dipertimbangkan dalam tema kota ini. Nah, tema berikut nih tentang tema estetika. Ini sebenarnya kalau tidak salah dia jalinan argumentasinya itu dari
kota ini masuk ke dalam estetika ini terkait pada peran simbolik dalam individu, dalam setiap individu ya, individu. Karena estetika itu subjektivitas individual sih sebenarnya. Jadi teori-teori, jadi dia dihubungkan dari kota, skala kota dia turun lagi pada skala individu perorangan, yang di mana ada estetika itu aspek-aspek estetis itu hadir dalam subjektivitas individual sebenarnya estetika. Jadi teori-teori estetika itu menawarkan doktrin dan kriteria keindahan, itu termasuk di dalamnya ada proporsi, susunan atau order, kesatuan atau unity, dan appropriateness namanya ya, dibilangnya appropriateness, kesesuaian. Jadi teori-teori treatise theoretical tentang estetik itu biasanya menawarkan doktrin. Ini yang aturan-aturan keindahan, aturan-aturan order, aturan-aturan ini memang lebih bersifat, mungkin ada yang bersifat proskriptif sih, aturan-aturan keindahan, aturan-aturan estetik. Namun ada juga mungkin yang akan bersifat lebih kritikal ya, bahwa mungkin pada postmodern era ini estetiknya itu akan digugat lah, seperti itu. Nah, ini makanya muncul di sini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam tema ini, antara lain bagaimana mendefinisikan keindahan. What is beauty? What is a beautiful thing? Bagaimana ornamen dan dekorasi itu mewujud menjadi keindahan? Apakah yang ornamental dan dekoratif itu bisa dibilang indah, seperti itu. Kemudian apakah ornamen dan struktur dan material itu memiliki peran penting dalam konstruksi makna? Apakah elemen-elemen itu berperan penting dalam terciptanya meaning dalam arsitektur. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam theoretical treatise yang dalam tema estetik. Nah, ini mungkin tema terakhir tentang teknologi. Tema perkembangan teknik dan kemajuan teknologi ini sebenarnya tema-tema penting dalam teori sih. Kalau menurut Nesbit dan menurut interpretasi saya. Jadi bukan sesuatu yang biasa-biasa sih, tentang development of techniques and advancement of technology. Karena di sini dilihat sebelum postmodern ada itu ada teori arsitektur modern itu dia meletakkan secara penuh atau unqualified faith terhadap pengaruh revolusi industri dan ilmu pengetahuan pada kesejahteraan manusia. Jadi ada kepercayaan yang tidak kepercayaan buta lah, bisa dibilang begitu, pada teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, itu kan tergambar pada misalnya di awal-awal itu kan mass production of house, bahwa kehidupan manusia itu well-being itu bisa diatur lewat teknologi atau bisa diatur lewat bisa diketahui oleh bisa diatur oleh teknologi lah, seperti itu. Nah, di teori-teori yang muncul belakangan dari perspektif modern itu digugat, kepercayaan penuhnya itu digugat oleh postmodern, bahwa apakah kepercayaan terhadap teknik dan teknologi itu itu terbuktikan, apakah itu terbuktikan dalam sejarah kan? Karena pada akhirnya salah satu, kalau nggak salah di awal-awal postmodern itu menunjukkan bahwa ternyata yang mass housing itu ya, the death of modern architecture, yang Freud ego itu diargumentasikan sebagai kematian modernisme karena terlalu percaya pada teknik, teknologi, dan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah,
Oke, jadi seperti itu. Ada tema besar, beberapa tema besar ini yang bisa kita pakai dalam melihat banyaknya teori yang telah dipublikasikan. Jadi kalau teman-teman mau melihat teori tentang teknologi, bisa bisa melihat sebuah tulisan teori berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa sih yang melihat sebuah tulisan teori treatise theoretical itu bisa dilihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang coba ditanyakan oleh tulisan itu. Jadi mungkin akan masuk dalam tema makna. Mungkin tulisan itu lebih banyak berat atau lebih banyak bertanya tentang makna. Itu kita bisa pinjam untuk melihat atau menerangi kita dalam memahami makna, atau apakah tulisan itu mempertanyakan hal-hal estetis. Nah, itu bisa kita pakai dalam melihat hal-hal estetika. Nanti pada sesi-sesi berikut itu akan si Kate ini sudah mengelompokkan teori-teori berdasarkan tema-tema ini. Jadi ada tulisan teoritis yang membahas teknologi, ada tulisan teoritis yang membahas tentang makna, dan semacam-macamnya itu. Nanti itu akan hadir dalam sesi-sesi berikut. Tapi untuk pada tema-tema ini untuk sekarang mungkin, nah ini saya coba, ini sebenarnya bukan summary ya. Ini mungkin conclusion lebih tepatnya. Conclusionnya sejauh ini, conclusionnya kita bisa bilang bahwa theoretical treatise itu memiliki, terutama dalam disiplin arsitektur itu, dia memiliki peran penting karena dia membantu mendefinisikan ruang lingkup disiplin arsitektur yang otonomis. Jadi disiplin arsitektur itu akan berbeda dengan lingkup matematis, akan berbeda dengan lingkup sosiologi, walaupun memang sebenarnya kita juga bisa cross disciplinary ya, interdisciplinary. Jadi bisa meminjam teori-teori dari bidang disiplin ilmu yang dari lain. Tapi yang terutama dalam theoretical treatise yang dipublikasikan dalam, atau yang membahas tema-tema dalam arsitektur itu, dia membantu mendefinisikan disiplin arsitektur itu sendiri. Nah, beragamnya tema yang telah dikaji itu seperti yang kita lihat tadi sebelumnya, itu menunjukkan betapa luasnya cakupan disiplin arsitektur ya. Apalagi kalau kita lihat ini kan antologi ini terbitkan tahun 95. Nah, bayangkan dari 20 tahun yang telah berlalu ini, seberapa banyak perkembangan yang telah terjadi dalam disiplin arsitektur itu sendiri, bahwa pada tahun 95 pun sebenarnya sudah sebegitu kayanya disiplin arsitektur, terutama yang ditunjukkan oleh luasnya atau beragamnya tema yang telah dikaji. Memang tema-tema ini kemungkinan besar tetap ada dalam perkembangan sampai sekarang ini. Namun bisa juga tema-tema yang itu telah terpecah dalam tema-tema yang lebih kecil atau sub-sub tema yang mungkin berkembang menjadi tema-tema mapan sendiri. Nah, itu yang mungkin akan muncul dalam pembahasan atau sesi-sesi berikut atau dalam pembahasan buku-buku berikut sih. Tapi untuk sekarang sesi ini saya kira sudah selesai sih untuk sesi kedua ini. Mungkin kita masuk dalam ini aja ya, diskusi. Kita mungkin seberapapun atau saya sebenarnya tidak mengalokasikan waktu diskusi berapa lama. Jadi sebanyak atau sesedikit apapun diskusi yang akan terjadi ya tidak masalah. Dan kalaupun ada pertanyaan, saya coba jawab. Mudah-mudahan bisa terjawab sih. Kalau enggak, kita akan siapa tahu ada yang bisa juga memberi pendapat, berargumen, demi terciptanya diskursus yang kaya dari
dari apa usaha membahas teori ini. Tapi silakan siapa yang ada yang mau bertanya atau berkomentar atau berpendapat, silakan. Ence? Ya, halo. Ya, gimana? Di sini lagi ribut soalnya jadi Ada lagi apa namanya? Banyak apa orang di luar jadi kalau dari mungkin nanti ada suara-suara oke. background gitu. Jadi mohon dimaklumi. Jadi kalau dari tadi banyak hal baru sih yang saya dapat. Jadi kayak tadi treatise atau risalah itu, kemudian pembahasannya memang apa ya, seperti minggu yang lalu juga memang sangat ini ya dapat dicerna. Nah, terus masuk ke apa namanya? Mungkin nanti yang akan lebih ini di makna ini sih ya. Karena agak menjadi sedikit jadi pertanyaan terkait dengan makna ini. Sebenarnya yang membaca makna ini apakah dia masuk dalam bisa masuk dalam makna yang dapat ditangkap oleh komunitas atau mungkin periode tertentu atau mungkin bahkan personal. Jadi mungkin makna untuk personal kah atau suatu komunitas tertentu. Jadi apakah juga mungkin yang tadi penggunaan senter itu atau mungkin kalau bisa dikatakan penggunaan alat-alat bedah mungkin gitu. Jadi ada pisau bedah atau apa yang dipakai jenis alat-alat tertentu itu dipakai untuk teori-teori tertentu tadi. Tapi mungkin jadi pertanyaan lain atau apakah ada makna-makna yang bisa disepakati atau ada juga makna-makna yang mungkin dibiarkan multitafsir saja sih begitu. Mungkin itu sih dari untuk saat ini yang terkait makna ini sih. Ya, memang itu menarik karena yang ya bisa jadi tambahan pertanyaan yang dalam tema ini sih sebenarnya. Apakah makna itu apa ya punya makna bersifat tunggal? Jadi apakah arsitektur itu hanya punya satu makna atau justru ya seperti yang bilang tadi multitafsir, jadi ada multi makna sebenarnya. Nah, kalau nggak salah nanti dalam pembahasan itu kita akan melihat atau dalam pembahasan teori nanti masing-masing tema kita akan melihat ada gugatan terhadap makna tunggal. Secara klasik kan itu kalau nggak salah jadi makna itu sebenarnya tunggal. Nah, postmodern itu menggugat ketunggalan makna itu. Nah, itu mungkin akan muncul juga bahwa makna arsitektur ya tidak tunggal, masing-masing akan punya subjektivitasnya sendiri dalam melihat makna arsitektur. Ya menarik sih, apa ke pertanyaan itu itu akan menjadi tambahan pertanyaan bagi makna pembahasan teori tema makna. Iya, Iya. setidaknya ada tadi pembahasannya merangsang ke berpikirnya ke Iya, situ sih. merancang ke situ ya. Iya, makanya itu gunanya kita membahas ini. Jadi akan muncul justru bukan jawabannya muncul tapi justru pertanyaan yang muncul. Pertanyaan iya. Iya, betul. Karena kan tadi Menarik. ada yang masuk di sosial, apalagi mungkin dari teman-teman yang berkaitan dengan akupuntur tadi kan dalam skala kota kan banyak ini kan banyak kepentingan yang ada di situ. Jadi terbawa sedikit imajinasi ke arah situ sih. Iya, Itu betul. sih. Betul. Apalagi kalau berbicara skala kota memang makna itu akan sangat sangat kompleks dan sangat plural. Iya. 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 Thank you. Kalau teman-teman lain dari rekan-rekan lain, kalau misalnya nanti
memang mungkin bahasanya agak kalau misalnya merasa bahasanya terlalu padat dan terlalu apa, nanti mungkin bisa diputar lagi kan nanti mau diupload videonya ini. Nggak apa-apa sih, walaupun hari ini belum ada diskusi yang apa, mungkin akan bersifat ya apa, bersifat sebagai Kickstarter lah. Jadi diskusi ini Kickstarter untuk seperti tadi Heinze dari beberapa pertanyaan itu sudah menggugah terciptanya pertanyaan baru, ya mudah-mudahan teman-teman atau rekan-rekan yang masih mahasiswa atau masih di kampus bisa juga seperti itu, muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang apa, yang akan membuka apa, justru membuka wawasan yang lebih luas lagi. Ya, kira-kira ada lagi nggak ya? Atau ya, silakan siapa tadi yang mengaktifkan? Saya tadi nggak sempat lihat. Nggak apa-apa pertanyaannya, komentar. Saya sendiri sebenarnya kalau tidak tahu menjawab ya saya akan jawab saya tidak tahu sih. Belum ya? Kita tunggu semenit aja lagi ya. Kalau misalnya kita belum ada ya kita mungkin akan akhiri saja. Karena ini memang sesi hanya bagian dari seri pembacaan atau diskusi. Mungkin dalam bagian-bagian berikut akan lebih semangat lagi atau lebih berani dalam berargumen atau bertanya. Ya, atau kita akhiri saja dulu ya. Hince torang akhir aja ya. Nanti sambung di sesi berikut. Mungkin teman-teman lain belum punya keberanian untuk bicara. Nanti di channel, kalau di chat itu saya sudah share channel YouTube-nya. Nanti bisa cek situ dicek situ video upload ini, video yang akan saya upload ke situ, bisa didengar lagi atau bisa kalau bisa dikomentari. Mudah-mudahan saya bisa, kalau ada komentar pertanyaan mungkin saya akan jawab. Ya nanti kalau begitu untuk sekarang kita akhiri dulu. Nanti sesi berikut akan ada poster atau akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, rekan-rekan mahasiswanya Pak Peter dari Untar. Mudah-mudahan sesi ini bisa bermanfaat, walaupun hanya sekedar sebagai sebuah Kickstarter buat terbukanya wawasan-wawasan baru. Mudah-mudahan hal-hal yang ini disampaikan tadi itu tidak menyederhanakan hal-hal yang susah. Tapi sudah, sampai jumpa di sesi berikut. Saya berhentikan sesi ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa di berikutnya. Oke, makasih. Terima kasih semua Dan teman-teman. Ya. Saya Izin pamit nih Kak. Oke, yuk kita stop dulu ini.